Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Hasan bin Tawakkil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, dan tak lupa pula yang saya hormati Dr. Abdul Aziz BAMAG selaku Bapak Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, dan tak lupa pula dosen pengampu kami yakni Ustadzah Nur Fatimah, dan juga tak lupa pula pada teman-teman sekalian yang telah berkenan untuk melihat video saya kali ini. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan menerangkan tentang K13 atau yang sering disebut dengan kurikulum K13 sebagaimana yang telah saya buat dalam peta konsep sebagai berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yakni yang pertama itu adalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan saat itu pada zaman kurikulum K13 itu menjadi sorotan, di mana kurangnya siswa terhadap literasi pembacaan dan juga kurangnya peminatan terhadap pembelajaran matematika, di mana yang pasca pada masa itu sudah mendalami tentang hal itu seperti matematika dan juga kritisnya dalam berpikir. Nah, solusi dari kurikulum K13 ini yang yakni nomor 2 itu adalah solusi dari kurikulum. Dalam hadirnya kurikulum ini K13 ini untuk menjadi solusi dari hal tersebut, yang mana bukan hanya fokus untuk dalam pelajaran hafalan, tapi juga menyeimbangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi siswa tidak hanya tahu tentang teori saja, akan tetapi juga punya karakter dan kemampuan yang praktik. Nah, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen utama dalam kurikulum K13, di mana komponen ini terdiri dari KI atau kompetensi inti dan juga kompetensi dasar atau disebut dengan KD, di mana KI itu penjelasannya adalah meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Dan juga ada KD, di mana sikap kemampuan dasar, yakni adalah rincian dari KI yang disesuaikan dengan tingkat kelasnya. Nah, juga ada proses belajar memakai 5M. Apa saja itu 5M? Nah, 5M itu terdiri dari mengamati, menanya, mencoba, dan mengkomunikasikan. Nah, itu adalah pendekatan 5M. Juga ada penilaian autentik yang menilai sikap dan keterampilan bukan hanya dengan ujian tulis. Jadi di kurikulum K13 ini dijelaskan bahwa kita tidak boleh menilai siswa ataupun siswa itu hanya dengan ujian saja, tapi kita itu harus juga menilainya dari sikap spiritualnya, seperti sopan santunnya, akhlaknya. Nah, itu juga dinilai gitu. Tidak hanya semerta-merta menilai dari kemampuan pengetahuannya saja. Dan yang nomor 4 adalah tantangan. Tantangannya apa dalam kurikulum K13 ini? Pasti ada tantangan dari penjelasan ini. Tantangannya itu adalah berapa kendala terhadap kurikulum K13 ini, yaitu adalah guru banyak yang bingung dalam menerapkan K13. Banyak guru yang posisinya bingung terhadap K13 ini. Nah, fasilitas sekolah umum juga kurang merata. Juga ada administrasi guru yang sulit rumit. Jadinya itu kendala dari kurikulum K13. Jadi kesimpulannya adalah kurikulum K13 ini sebenarnya kurikulum yang sangat bagus atau cukup bagus menurut saya ataupun sebagian orang-orang, karena meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.
dan keberhasilan yang bergantung pada pemahaman guru dan dukungan fasilitas sekolah. Nah, kurikulum ini juga bukan hadir untuk menggantikan sebuah buku, tapi juga usaha menyiapkan generasi yang kritis, kreatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Nah, itulah yang cukup saya terangkan tentang kurikulum K13 dan mutu pendidikannya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.